ternyata di kebunku mulai didatangi oleh mereka lagi nih. Nah, ya rayap mulai datang lagi di pondokku ini, bahkan sampai ke atas-atas nih dia. Namun ya, untuk besok mungkin 2 hari lagi aku bakal datang kemari lagi untuk membasmi rayap-rayap ini. Bahkan di sini banyak nih. Dia semua ini. Aku kurang tahu dari mana datangnya, padahal sebelumnya nggak ada rayap sama sekali di sekitar sini. Namun ya, mau gimana lagi? Kemungkinan besar karena tempat tinggal mereka ini sedang dilanda hujan, jadi mau nggak mau mereka harus berpindah ke tempat yang lebih teduh. Dan tempat lebih teduh itu adalah di pondokku ini. Ya, ntar mungkin bakal aku semprot aja dengan menggunakan insektisida yang khusus untuk rayap. Dan nggak apa-apa kita pakai kimia, karena ini bukan untuk tanaman, melainkan untuk hama yang tidak berada di tanaman. Lebih tepatnya hama pada kayu. Dua hari kemudian, rayap yang ada di pondokku ini perkembangannya mulai makin luas. Rayapnya ini sudah menyebar hingga ke atas-atas pondokku dan berakhir di ujung pondok. Rayapnya ini sendiri sudah mulai tidak kelihatan lagi oleh mata karena sudah tertutupi oleh lendirnya mereka yang biasa mereka gunakan untuk membuat rumah. Aku sebenarnya kurang tahu mereka menutupi diri mereka menggunakan lendirnya atau bukan, tapi ya begitulah. Di video ini aku nyebutnya lendir aja ya. Untungnya 2 hari lalu berhasil terpantau sebelum mereka benar-benar tertutupi oleh lendirnya. Jadi sekarang ini kita bisa langsung bertindak sebelum menyebar lebih luas lagi. Untuk pemusnahannya ini sendiri, aku menggunakan obat pestisida dengan merek Termiban yang aku beli dari toko pertanian. Ini bukan endorse by the way, aku cuma ingin menunjukkan jenis apa yang aku pakai untuk membasmi rayap di kebunku. Untuk harganya sendiri sekitar 25 ribuan. Harganya itu bisa berbeda tergantung dari lokasi masing-masing. Pestisida ini sudah pernah aku gunakan dulu dan hasilnya itu benar-benar ampuh membasmi rayap dalam hitungan menit. Jadi kali ini aku juga percayakan merek ini untuk membasmi kembali rayapnya karena ini juga masih banyak sisa dari penggunaan yang lalu. Untuk dosisnya itu sendiri aku menggunakan 1 tutup botol Termiban ini untuk dicampurkan ke dalam 2 liter air. Setelah dicampurkan, warna airnya itu langsung berubah menjadi putih. Padahal aku hanya mencampurkannya itu dengan 1 tutup botol doang. Setelah melihat ini, aku langsung terbayang sih betapa mengerikannya apabila campuran ini terkena di tanaman budidaya kita, kemudian tanaman itu kita makan. Ngeri sih. Disinilah akhir dari progres pembuatan rumah mereka. Bahkan mereka sedang bekerja untuk memperluasnya hingga ke atas lagi. Ya, dan main jauh juga, hanya dalam 2 hari mereka berhasil merantau dari sana, dari pintu sana, merantau ke atas, naik, kemudian kemari, dan melalui bawah ini, bawah tempat duduk biasa aku duduk. Nah, kemudian sampai kemari. Nah, di sini mereka berhenti. Sepertinya belum sempat lanjutin sampai habis, namun untungnya sudah duluan ketahuan semenjak 2 hari yang lalu. Kalau tidak, kemungkinan besar bakal lebih ribet lagi untuk ngatasin rayap ini. Beberapa menit kemudian, efek dari pestisidanya mulai bekerja. Terlihat banyak sekali rayap yang pada jatuh dan meninggoy di tempat. Jadi apabila kalian punya permasalahan dengan rayap, aku saranin untuk memakai pestisida ini untuk membasminya, karena pestisida ini sudah terbukti ampuh untuk membunuh rayap. Namun ketika menyemprotkan pestisida ini, aku sarankan untuk memakai masker karena aroma dari pestisidanya itu sendiri lumayan kuat dan bisa-bisa bikin kita pusing.
aku itu ke kebun benar-benar di pagi-pagi hari, dan sekarang udah menunjukkan pukul 7:13. Dan ya, sekarang ini sedang di hari Sabtu. Aku sebenarnya hari ini itu ada jadwal untuk nanam padi. Namun karena pagi hari itu aku harus bekerja terlebih dahulu, jadinya untuk nanam padi itu bakal aku tunda sampai siang hari. Dan pagi-pagi ini aku berangkat ke kebun karena aku ingin ngantar ibuku untuk kemari. Karena ibuku itu juga ikut nanam padi. Namun bedanya beliau itu langsung mulai pagi hari dengan bundaku berdua. Dan ntar siangnya baru aku nyusul. Untuk besok baru aku bakal datang dari pagi-pagi buta, dari si pukul 6, karena besok hari Minggu. Jadi besok nggak ada kegiatan juga, karena untuk perkuliahan aku juga udah selesai, tinggal nunggu yudisium dan juga wisuda. Jadinya untuk nanam padi itu aku bisa fokus. Rumput-rumput yang di sini kemarin itu tumbuh benar-benar tinggi, karena sekarang ini sedang musim hujan juga. Dan sekarang udah mulai habis semuanya ini, karena udah dibabat. Kemungkinan besar sih oleh orang yang kampung ini, namun aku kurang tahu siapa. Tapi kemungkinan besar bundaku yang tahu. Mereka itu ngebabat habis rumput ini untuk dijadikan pakan sapi ya. Ya, ini juga menguntungkan bagiku karena rumput-rumput di sini benar-benar kemarin itu tidak terkendali. Bahkan untuk masuki kaki aja ke rumput itu benar-benar sampai kemari gitu, sampai hampir selutut. Jadi saking tingginya benar-benar bikin resah. Karena dengan rumput yang tinggi itu bisa jadi tempat persembunyian hewan-hewan yang lumayan berbahaya. Salah satunya ular. Di sini di kebunku juga banyak ular, jadi ya aku harus hati-hati sih dengan rumput-rumput yang udah lumayan tinggi. Di sini ada cabaiku yang udah lumayan tumbuh benar-benar subur ini di sini. Di sini benar-benar bisa tumbuh subur karena dulunya di sini adalah tempat kandang ayam ya. Kandang ayam sebenarnya dari dulu itu dari sana sampai kemari. Jadi lumayan luas juga kandang ayamku, dan itu diisi oleh 200 ekor ayam kurang lebih ya. Jadinya karena dengan banyaknya ayam seperti itu membuat kotoran-kotorannya tertinggal di sekitaran sini. Jadi kotoran-kotoran itu sekarang ini sudah menjadi pupuk. Bahkan dulu aku sempat numbuhin labu di sini dan benar-benar tumbuh subur, dan udah sempat manen beberapa buahnya juga. Dan sekarang tiba-tiba ada cabai yang tumbuh dengan sendirinya. Ini aku yakin benihnya terbawa oleh burung mungkin yang suka makan-makan cabaiku. Jadinya dia bisa tumbuh di sini dengan sendirinya dan tumbuh dengan subur pastinya. Lumayan juga. Musim menanam padi sudah dimulai. Aku dan ibuku ikut membantu menanam padi bersama bundaku di sawah. Aku itu mempunyai 3 petak sawah, sedangkan bundaku itu mempunyai 2 petak sawah. Kelima petak sawah ini kami tanami dalam minggu ini hingga selesai. Jadinya aktivitas di kebun itu aku tunda untuk sementara waktu. Namun sesekali aku juga mampir ke kebunku untuk memetik beberapa cabai setelah selesai menanam padi di sawah. Jadi sekarang ini aku baru balik dari menanam padi, dan ya sekarang sudah sampai lagi di kebun, dan kali ini aku ingin mampir sebentar di kebun untuk metik-metik cabai yang udah merah. Cabai serta kacang panjang yang udah membesar ya. Oke, ini dapat satu yang udah memerah seperti ini. Lumayan sih untuk ntar malam dibikin sesuatu, atau mungkin ntar esok pagi dimasak oleh ibuku. Ya, di sini udah lumayan juga nih. Jadi tadi sebenarnya bukan nanam, lebih tepatnya mencabut ini ya, mencabut semayan padi. Kan udah pada besar tuh, jadi secepatnya harus dipindah tanami menjadi lebih jarang daripada yang sekarang ini. Soalnya kan kalau pertama-tama benih cabai itu kan, benih padi itu kan disemainya ditabur aja gitu, ditabur sehingga ketika tumbuh itu dia terlalu dempet jarak tanamnya. Jadi tadi itu harus dicabut-cabutin tanaman padinya untuk ditanami kembali dengan jarak yang agak longgar. Ini by the way sekarang udah mulai ngaji ya di sekitar sini. Jadi kemungkinan besar bentar lagi bakal azan. Jadi aku harus buru-buru untuk metik cabainya sebelum azan tiba.